Nanti silakan lihat di YouTube saya lagi. Bapak Ibu, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat kita membuat form, salah satunya kita tidak memahami poin totalnya sudah penuh atau belum, udah 100 sesuai dengan jumlah soal atau belum. Bagaimana cara mengeceknya? Cara mengeceknya ada di sini. Nah, cara mengeceknya ada pada area poin total yang saya blok ini. Nah, kalau poin totalnya belum semuanya dikasih poin soal yang kita buat, misalkan 30 soal, mestinya poin totalnya kan 30 kali 2,5 ya, 2/3, maka totalnya akan 100. Atau nilainya 1, dikasih 1, maka tetap nilainya akan 100. Karena ini secara otomatis akan membuat jumlahnya sesuai dengan jumlah itu. Kalau 30 maka di sini akan tertulis 30. Kalau nilai poinnya 1. Kalau nilai poinnya 2, maka di sini akan tertulis 60 kalau soalnya 30. Nah, ternyata soal yang kita berikan di sini tidak totalnya penuh. Kurang. Nah, kalau 40 kurang 6 misalkan 34, maka cara mengoreksinya kita menuju ke soal yang mau kita kerjakan. Ya, soal yang mau kita kerjakan. Diklik di soal itu. Nah, maka nanti akan muncul poinnya di bawah. Dek, bentar. Nah, akan diklik pada soal pertama misalkan, kita klik di sini. Nah, maka akan muncul yang namanya kunci. Kemudian ada poin. Nah, ini adalah ciri poin yang sudah kita berikan. Kalau belum ada maka nilainya 0. Nah, untuk mengedit bagaimana? Diklik kunci jawaban dan poin. Klik. Maka akan langsung meluncur ke area pemberian poin. Berilah nilai poin di sini. Kalau 2, 1, 0. Kalau 0 berarti harus dirubah lagi ke 1 atau ke 2. Oke. Setelah itu dicek juga kunci jawabannya benar atau belum. Barangkali saja kunci jawabannya salah. Nah, dicek. Setelah selesai, tetap kita klik selesai. Itu adalah langkah untuk memperhatikan. Nah, kekurangan nilai poin ini biasanya bukan permasalahan ketidakbisaan Bapak Ibu menggunakan form, tetapi karena hanya masalah ketidaktelitian saat membuat pertanyaan. Nah, sehingga kemarin saya berikan saran untuk membuat satu soal yang sudah lengkap dengan kunci jawaban dan poin, kemudian mengkopikan ke soal berikutnya. Tinggal merubah soal dan merubah kunci. Itu adalah langkah tercepat dan terbaik untuk membuat dan mengurangi kesalahan dalam pembuatan form. Ya, duplikat itu adalah itu. Nah, selanjutnya kalau sudah terlanjur membuat kesalahan pada ketidaktelitian, bukan kesalahan ya, ketidaktelitian memberikan poin, maka langkahnya adalah menghapus respon. Di mana Bapak Ibu dapat menemukan respon? Ada di bawah judul, kemudian di sini ada pertanyaan atau question, kemudian di sampingnya adalah respon. Ini diklik nilai responnya ini. Klik. Nah, di sini jumlah tanggapan 224 tanggapan. Ini untuk soal kelas 7. Sudah semua lengkap belum kira-kira? Kalau ternyata jumlah soal kelas 7 itu ada 224 tanggapan dan jumlah siswanya 224, maka ini sudah lengkap semuanya. Apakah ini sudah menentukan jawaban betul atau salahnya jumlah dengan apa yang terjadi nilainya? Tidak. Karena kita pada soal kemarin kita tidak memberikan hanya satu tanggapan. Tidak mengunci siswa memberikan satu tanggapan, setelah itu tidak bisa. Maka ada kemungkinan 224 ini ada siswa yang mengulang-ulang.
Maka langkahnya bagaimana? Di-download responnya atau dilihat responnya. Jadi orang percaya saja. Langsung kita lihat. Bagaimana cara melihatnya? Yaitu mengklik tanda di sini. Lihat di spreadsheet. Ya, diklik di sini. Klik lihat respon di spreadsheet. Di samping tulisan tanggapan. Ya, diklik di sini. Maka nanti di tab baru akan muncul data. Data spreadsheet seperti Excel. Nah, ya spreadsheet baru itu. Kalau belum pernah membuat spreadsheet, maka di sini akan ada perintah buat spreadsheet baru. Ya, buat spreadsheet baru. Nah, maka secara otomatis Google akan balding spreadsheet. Nah, di sini kita dapat melihat timestamp. Timestamp itu siswa mengerjakannya tanggal berapa, jam berapa. Kemudian yang pertama kali dilihat adalah skor. Baru kemudian nama lengkap, kelas, absen. Nah, Bapak Ibu dapat menganalisa soal jawabannya ada di sini nih. Jawaban anak-anak ada di sebelah kanan. Sampai jumlah soal. Nah, di paling akhir kalau Bapak Ibu menggunakan soal esai, maka di sini adalah jawaban esainya. Bapak Ibu ndak usah bingungi, esainya neng ndi neng goleki, neng buri dhewe karena soal-soal buri. Soal-soal belakang. Nah, di sini tinggal sudah selesai. Oh, sudah masuk semua. Nah, sekarang bagaimana cara mengeceknya? Bapak Ibu tidak terbiasa kan menggunakan spreadsheet Google, maka sebaiknya di-download. Bagaimana cara downloadnya? Ini seperti layaknya file Excel. Dipilih di menu file, kemudian pilihlah download. Nah, di situ tertayang. Pilihlah Microsoft Excel. Ya, jangan PDF, nanti Bapak Ibu nggak bisa ngedit. Ya. Download Microsoft Excel. Nah, kalau udah download maka di sini akan muncul downloadannya. Nah. Sudah muncul? Setelah selesai, kalau udah selesai dibuka. Open, boleh langsung open. Nah, untuk memudahkan kita mengetahui meluncurnya di mana sih downloadan ini berada. Nah, maka Bapak Ibu mengklik tanda panah ke atas di samping ini, klik. Kemudian di sini ada pilihan open, always open file of this type, kemudian show in folder. Kliklah show in folder saja. Biar Bapak Ibu langsung menuju ke file itu berada. Nah, baru dipindahkan ke folder yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk mengolah nilai. Nah, maka di sini muncullah folder ini langsung terselect. Di-cut, fotokopi, monggo. Nah, karena yang di sini pembelajarannya saya mau menunjukkan langsung, maka di double klik aja di sini. Nah, langsung membukalah yang namanya Microsoft Excel. Nah, tampilan di Microsoft Excel sama dengan yang ada di Nah, enable editingnya tolong diklik kalau itu muncul. Ya. Nah, itu sama persis seperti yang ada di enable editing diklik. Nah, itu akan sama persis seperti di spreadsheet. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu? Pak, saya susah mengelompokkan ini kelas opo karena campur aduk di situ. Ya kan? Nah, ini kita sudah di Excel ya, semuanya sudah di Excel. Nah, pilihlah menu data, menu data. Nah, kemudian pilihlah filter, klik aja filter, klik filter. Nah, filternya di blok, filter diklik, diklik filter. Nggak usah milih apa-apa, tunggal milih filter saja nggak apa-apa. Ini nggak usah di sembarang tempat, pointernya nggak masalah. Klik aja filter. Nah, udah. Nah, maka di sini di atas ini, di area ini
yang menjadi header dari kolom itu akan ada tambahan. Tambahan apa? Tanda pelenting kayak gini, tanda panah ke bawah. Nah, drop down. Nah, diklik di sini. Di kelas. Nah, kita akan langsung memilih kelasnya apa. Drop down itu ada di header, di time, skor, nama lengkap, kelas, nomor presensi itu. Di atas sendiri, di row nomor 1. Di row nomor 1. Download dulu Pak. Oh ya, nanti untuk Bapak Ibu nanti ini saya kirimkan filenya ke grup ya. Jadi biar dipelajari sambil membaca di situ. Nah, di sini kelas diklik. Nah, diklik pada area panah ke bawah ini. Maka drop down menu akan muncul filternya. Nah, itu tinggal milih. Bapak Ibu mau memilih yang akan tampil kelas apa. Select all-nya ini diklik aja biar hilang semua. Diklik aja biar hilang semua. Saya pengen ngecek kelas 7A. Misalkan, diklik 7A-nya, centang. Jadi nanti akan muncul adalah 7A semua. 8A semua. Langsung di OK. Maka sini muncullah 7A semua. Nah, tinggal Bapak Ibu ngecek sendiri. Secara manual boleh, mau pakai cara yang lain boleh. Nah, ini monggo. Mau diurutkan boleh, mau dengan tinggal. Nah, ya 8B, 8C. Nah, Bapak Ibu, kalau ini ternyata Bapak Ibu repot harus mengecek satu-satu di sini, di copy paste saja pada sheet baru. Nah, di blok dari awal A1, posisi A1 sampai posisi paling akhir. Ctrl A juga boleh. Atau diklik pojokan sini. Pojokan diklik ini maka akan terselek semuanya. Ini kelemahannya 1. Neng proses ngunyer suwe banget kalau notebooknya tipenya tidak tinggi. Nah, di copy pada home, copy atau Ctrl C. Ini cut. Copy. Nah, copy. Kemudian bikin sheet baru. Nah, bikin sheet baru. Tulisnya aja namanya 7A. Rename 7A. 7A. Ya, Ctrl C boleh. Select all, Ctrl C. Kemudian di posisi A1 ini, Ctrl V. V. Ya. V. Victor. Ya. Maka di sini Bapak Ibu punya sheet 7A tok. 7A tok. Nah, kita pindah lagi di form respon. Karena namanya tadi form respon. Pilihlah 7B. Bikin lagi 7B. Ini langsung dipilih. Di select all-nya dihilangin. Kemudian pilih 7B. Nah, kalau tadi udah select all, maka di sini masih select all. Ya, tinggal Ctrl C lagi. Ctrl C, Ctrl copy. Tanda plus ini diklik atau membuat sheet baru. Ctrl V di A1. Ctrl V. Nanti kalau di situ munculnya di sini filter ini Pak. Kalau di sini apa saja yang tertulis di bawah ini itu akan tampak di situ. Kalau itu 9A pakai Romawi 9A ya dipilih aja, klik yang pokoknya yang kodenya A. Misalkan di sini ada 9A tidak pakai kode angka Arab tapi angka Romawi 9 tapi 9A, pilih aja Pak, enggak apa-apa. Ini akan semua yang muncul di kolom D, kolom kelas ini akan tampak di filter. Ya, akan tampak di filter. Kalau mau mencoba di sini. Nah, ini kan akan tambah semua itu.
Mau ngecek yang double pun bisa di sini. Yang double namanya siapa? Misalkan tak select all-nya dihilangi, tak Berdin, tak klik, maka di sini Berdin double enggak? Oh, malah Berdin tidak double, cuman satu, gitu ya. Gitu. Bagaimana cara menghilangkan itu? Maka diklik aja select all lagi, diklik. Dicentang lagi. Oke, nggih. Nah, ini yang 7B sudah tak pindahkan ke sini. Maka inilah nilai 7B. Udah jelas? Ada pertanyaan? Nggih. Kolomnya semua itu. Oh, pakai spreadsheet. Oh iya. Oh, berarti Bu Hera tambah canggih. Ana spreadsheet mainnya, aku malah ora tau nganggo spreadsheet tapi tak download. Oh, aku kalah canggih dengan Bu Hera. Nah, mainnya di sini Bu Hera. Ya, ini tak gedekan dulu nggih. Pertanyaan tak coba jawab. Nah, ini caranya kita klik di sini toh, Bu. Nah, di sebelah kanan ini kan ada tanda seperti ini. Nah, kalau mau ngeblok semua, klik di sini, kemudian kita tombol shift di nama kolom kita klik gini aja. Nah, shift. Jadi di kolom yang mau dikecilkan, diklik, kemudian tombol shift, diklik di sini. Nah, kemudian seperti layaknya di Excel, kita geser kecil. Termasuk barisnya juga, Bu. Ini otomatis. Nah, sebetulnya ada lagi cara yang lain tapi akan lebih cepat nek ngono wae itu. Caranya ada di sini, di format. Bukan ding, saya lagi neng kok endi yo. Masanya sok beda-beda isine. Nah, ini hapus catatan, cari ganti. Oh, enggak ada. Nah, tetap langkahnya seperti itu nggih. Langkahnya tetap seperti itu. Satu-satu. Nggih, saya kembali ke Excel. Ada pertanyaan yang di Excel? Saya kira sudah pada ahli semua ya di Excel nggih. Nah, cukup itu. Ada pertanyaan lagi berkaitan dengan form? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka bagaimana kalau ternyata kita mengalami kesalahan pensekoran? Nah, bagaimana cara untuk mengulang kembali? Oke. Pertanyaannya sudah dibetulin dulu yang pertama, skornya sudah. Nah, bagaimana untuk merubah responnya agar ketahui skornya lengkap? Maka di sini diklik pada titik 3, kita menghilangkan dulu respon yang sudah kita bangun. Diklik di sini. Klik di sini, kemudian hapus semua tanggapan. Oh, sorry. Kalau hapus semua tanggapan, bubar. Jangan hapus semua tanggapan. Batalkan tautan formulir. Ya, setelah ketik bubar kok. Batalkan tautan formulir. Nah, kita batalkan tautan. Ya. Nah, kusike wong aku runganu kok. Nah, kalau udah ini kalau kita membatalkan ini tautan formulir, maka kita dapat menghapus dari form yang kita punya ini. Nah, ini kita klik, kemudian buat spreadsheet baru, kita ganti namanya di sini. Nah, kita ganti namanya aja, ya namanya. Biar nggak sama. Kalau nganu biasanya Bapak Ibu nanti akan ada tulisan versi 1. Oh, tampilannya beda. Ini di sini. Wah, ini karena tak gede nih, Pak.
Oh, batalkan tadi nggak ada. Di sini Pak, di titik 3. Titik 3 diklik. Itu kalau ada urungkan, terus buat salinan, pindahkan ke sampah. Urungkan itu ada seperti tanda apa? Direspon. Direspon ini, posisinya direspon. Respon. Nah, respon. Kemudian di titik ini, titik 3 ini yang di bawah. Titik 3 di bawah. Kemudian batalkan tautan formulir. Nah, batalkan tautan. Ya. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu kalau sudah klik kembali tanda hijau ini. Tanda hijau, saya besarkan lagi. Ben mudah. Nah, pada respon klik tanda hijau ini. Maka akan diminta membuat tujuan. Nah, buat spreadsheet baru ini karena tadi keliru, maka kita bisa tindih boleh, dibikin baru juga boleh. Ya. Nilai PTS IPA. Begitu aja ya, atau dikasih nama baru. Yang penting nama baru. Nah, maka di sini setelah membuat spreadsheet baru nanti akan muncul ini. Nah, klik buat. Klik buat. Klik buat. Nah, maka otomatis akan membuat dokumen baru dengan nama filenya nilai PA PTS IPA. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau terlanjur tidak dibuat baru, tidak dikasih nama, bisa nggak? Bisa, nggak masalah. Tapi saya hanya mengantisipasi kalau nanti tidak bisa. Maka akan muncul versi 1. Kalau versi 1 nggak bingung, mana yang dipakai, mana yang tidak. Pak Komar, muncul versi 1 tidak? Kalau nama filenya sama, muncul versi 1 enggak? Langsung tindih. Oke. Kita coba nggih, ini yang 1 di situ. Kalau misalkan batalkan tautan, kemudian kita ulang lagi responnya, nama filenya sama, ini tidak akan mempengaruhi file yang kemarin, tetapi akan merubah isinya, isi responnya. Jadi hanya merubah mana yang belum terperbaiki. Jadi hanya renew aja, review ulang atau update data dari file spreadsheetnya. Begitu nggih? Kita buat langsung, namanya sama, tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalah. Nah, langsung buat. Nah, yang terupdate adalah yang tadi beda dari semula menjadi baru. Nah, begitu. Cukup ini, ada pertanyaan? Ya, silakan. Bisa direset dengan cara ini. Bisa. Karena antara data di form dengan data di spreadsheet beda. Jadi kalau tadi itu kita terlanjur hapus semua tanggapan, maka data di form ini hilang semua. Hilang semua karena tanggapan ini belum dikopikan ke kemana? Ke spreadsheet. Nah, maka batalkan tautan aja, ya. Karena ini tanggapan ini masih di sini, walaupun spreadsheetnya ganti tetap ada di sini. Ya, ada di sini. Kalau Bapak Ibu ternyata pengen mencoba sendiri-sendiri, satu-satu di sini ada individual. Ngeceki satu-satu. Individual. Namanya siapa? Muhammad Iqbal. Diklik di sini, namanya siapa? Nah, bisa. Satu-satu. Ya, tapi kita lebih mudah kalau membaca di dalam Excel. Begitu nggih, Bu? Paham? Nggih. Ada lagi pertanyaan? Saya kira itu dulu. Kalau tidak ada,
untuk Google Classroom sudah di-share sama Bu Yunita. Nanti kalau Bapak Ibu pengen nanyakan, kontak saja ke Pak Komar, ke saya atau ke Bu Yunita. Oh, standby. Soal jawabnya engko sak jam berikutnya mbuh. Karena lanjut aktivitas yang lain nih. Ya tapi nggak apa-apa Bu, tanyakan saja. Nanti saya akan raiso ya, wong raiso metu otomatis kok. Ayo di miss call. Ya di miss call aja. Nanti saya langsung tak matikan, langsung tak cek WA-nya langsung. Video call boleh. Kalau video call pakai Google-nya aja Bu. Pakai Google Hangout. Google Hangout aku ra iso apa-apa Bu. Otomatis ketok. Jadi aku kudu tak jawab. Begitu nggih? Saya kira cukup itu. Terima kasih untuk Google Classroom. Nanti kita sambil jalan. Kalau nanti pun Bapak Ibu mendapatkan kiriman link video conference dari saya, mungkin saya akan ngajak Ibu pembelajaran basis online secara conference kepada Bapak Ibu semua. Ya. Jadi nanti saya kirim link online, tapi kemudian Bapak Ibu tinggal ngeklik link itu, nanti akan masuk dalam sebuah conference video. Ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.